yang memotivasi saya. Dari sisi aksiologi, saya katakan Kristen tidak punya nilai apa-apa. Manusia Kristen, di situ banyak kemaksiatan terjadi. Mari kita buktikan. Jangan sampai karena ada oknum-oknum tertentu yang tidak menjalankan ajaran agamanya, maka hal itu menjadi sebuah konklusi, kesimpulan bagi kita untuk menyatakan bahwa agama si A tidak punya nilai apa-apa. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, dan pada kesempatan ini secara khusus saya akan membahas satu topik penting dan menarik berupa tanggapan kepada salah seorang ustadz yang tadinya Kristen, sekarang sudah menjadi mu'alaf atau beragama Islam, tetapi setelah beliau masuk agama Islam, seringkali membuat pernyataan-pernyataan yang menurut saya tidak memiliki dasar pengertian dan pemahaman yang benar, yaitu seorang ustadz bernama Yahya Walloni. Adapun judul ulasan ini saya buat, Yahya Walloni berkata, Kristen tidak punya nilai apa-apa. Apa sesungguhnya yang mendasari Ustadz Yahya Walloni berkata demikian? Sebelum saya lebih jauh memberikan respon dan tanggapan dari sudut keyakinan Kristen yang bertitik tolak dari Alkitab atau firman Tuhan, ada baiknya kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Nah, ini yang memotivasi saya. Dari sisi aksiologi, saya katakan Kristen tidak punya nilai apa-apa. Manusia Kristen, di situ banyak kemaksiatan terjadi. Mari kita buktikan. Contohnya waktu saya masih hidup sebagai pendeta. Di Sangir, tempat kelahiran saya, kampung halaman saya, pendeta-pendeta itu tidak berani naik mimbar kalau tidak minum cap tikus. Harus tahu itu cap tikus supaya wawasan kita di dalam budaya Indonesia ini kuat, ya. Kita akan memahami minuman-minuman keras yang ada di negara kita. Bagus. Karena memang Belanda meninggalkan Kristen supaya umat manusia ini semua rusak di Indonesia. Cap tikus itu adalah enau, kemudian dia dimasak, uapnya itu disaring, dan itulah jadi cap tikus. Makanya kalau orang Manado minum itu langsung jadi tikus, masuk got. Alias mabuk, ya. Nah, pendeta terbiasa dengan hal ini. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita sudah menyimak, menyaksikan, dan memperhatikan sekaligus mendengarkan beberapa hal-hal yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Walloni. Ustadz Yahya Walloni ini mengaku diri sebagai mantan pendeta, bahkan seorang doktor, menguasai bahasa Ibrani. Beliau juga mengaku sebagai seorang rektor STT Calvinis, bahkan rektor dari salah satu universitas Kristen di Papua. Dalam berbagai kesempatan, beliau ini membuat serangan-serangan terhadap kekristenan secara luar biasa. Tetapi sekaligus saya katakan secara tidak fair. Karena apa? Karena ulasannya, pernyataannya, ajaran yang disampaikan benar-benar bukan seperti yang diyakini dan dipercayai oleh orang-orang Kristen pada umumnya. Tentunya bertitik tolak dari dasar dan fakta Alkitab. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam sebuah ceramah yang saya saksikan di YouTube dengan satu judul yang sangat bombastis, begitu spektakuler, Islam meruntuhkan iman pendeta. Di dalam ceramah tersebut ada banyak hal yang disampaikan oleh beliau. Dan pada kesempatan ini serta beberapa bagian ke depan, saya akan mengulas secara luas dan mendalam berkaitan
berkaitan dengan pernyataan dari Ustadz Yahya Waloni yang saya hormati. Kenapa ini saya buat beberapa bagian? Tentunya untuk memberikan ulasan dan kupasan secara tuntas, dan akan saya tunjukkan dari ayat-ayat firman Tuhan yang menegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni tidak memiliki dasar dari Alkitab. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama, beliau memberikan penegasan bahwa Kristen itu tidak punya nilai apa-apa. Ini merupakan satu pernyataan yang bombastis, tapi saya perlu memberi penegasan sekaligus menjadi pernyataan yang omong kosong, tidak berdasar. Kalau sampai ada seorang mengaku diri sebagai mantan pendeta, mantan rektor, dan seorang mengaku diri sebagai doktor, terus terang, mohon maaf kepada Ustadz Yahya Waloni yang saya hormati, sepertinya klaim-klaim Anda sebagai seorang mantan pendeta, seorang doktor, seorang rektor STT Calvinis, bahkan menguasai bahasa Ibrani, menurut saya dari apa yang Anda sampaikan bahwa Kristen tidak punya nilai apa-apa, berarti Anda tidak pernah secara serius dan sungguh-sungguh mendalami keimanan Kristen yang bersumber dan bertitik tolak dari Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab itu memiliki makna dan nilai yang sangat dalam, luas, dan luar biasa. Ternyata saudaraku, adapun alasan atau argumentasi dari Ustadz Yahya Waloni memberikan penegasan bahwa Kristen tidak punya nilai apa-apa. Beliau bertitik tolak dari hal-hal yang disaksikan oleh beliau kepada oknum-oknum atau pribadi-pribadi tertentu yang menurut dia itu menjadi referensi dari kehidupan Kristen yang sebenarnya. Saya mau mengatakan ini merupakan sebuah konklusi, kesimpulan yang super ngawur. Kenapa saudaraku? Beliau berkata begini, di dalam kekristenan itu banyak kemaksiatan. Beliau memberikan satu contoh, membuktikan pernyataannya bahwa di tempat asal beliau ada pendeta yang tidak berani naik mimbar kalau tidak minum cap tikus terlebih dahulu. Maksudnya cap tikus ini dari enau dimasak dan termasuk salah satu bagian daripada minuman keras. Artinya, beliau memberikan penegasan bahwa pendeta-pendeta di tempat asal beliau tidak berani berkhotbah di hadapan umat, tidak punya nyali berkhotbah kalau tidak minum minuman cap tikus dulu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau menegaskan, ini sebuah konklusi, kesimpulan yang begitu cetek, dangkal, miskin, dan keliru. Kenapa saya katakan demikian? Ada hal yang aneh dari seorang Ustadz Yahya Waloni mengaku diri sebagai seorang mantan pendeta, mantan rektor, menguasai bahasa Ibrani, seorang doktor, tapi membuat pernyataan yang ngawur seperti ini. Apa argumentasi saya berkata demikian? Ada saya lihat di sini kekurang cerdasan. Saya tidak berani mengatakan bodoh lah, tapi kekurang cerdasan, tidak punya hikmat sama sekali untuk membedakan hal yang harus dibedakan. Ustadz Yahya Waloni ini gagal paham membedakan antara ajaran agama dengan perilaku orang yang beragama. Dia gagal paham di sini, Bapak Ibu Saudara. Beliau mengidentikan ajaran agama dengan perilaku orang yang beragama. Notabene orang yang beragama ini tidak menjalankan ajaran agamanya secara baik, benar, dan bertanggung jawab. Saya mau kasih tahu secara objektif, bukan standar ganda, kritis kepada keyakinan orang lain, tetapi membabi buta, menutup mata dengan realita kenyataan di dalam kalangan agama sendiri. Saya tidak mau demikian. Memang tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu Saudara, di dalam setiap agama itu, meskipun sudah diajarkan dengan benar dan juga ajarannya benar, tetapi seringkali orang-orang yang beragama itu
tidak menjalankan apa yang menjadi intisari, substansi dari ajaran agamanya. Pertanyaan saya, kalau memang ada model orang-orang yang tidak menjalankan ajaran agamanya, apakah kita bisa memberikan label atau cap bahwa agama itu tidak punya nilai apa-apa? Sebagai contoh, saya mau bertanya kepada Ustadz Yahya Waloni yang saya hormati, apakah di dalam agama Bapak yang baru semuanya sudah benar, suci, tidak ada cacat celah, tidak ada noda, tidak ada kesalahan, tidak ada kekurangan bagi para pemeluknya? Coba dijawab dengan jujur. Kalau saya sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, saya jujur berkata, ada banyak orang-orang Kristen yang tidak secara serius menjalankan ajaran agamanya. Inilah yang sering disebut dengan Kristen KTP, artinya Kristen tanpa pertobatan. Terdaftar di organisasi gereja tertentu, bahkan sudah sekian lama menjadi orang Kristen, tapi tidak pernah mengalami perubahan sifat, watak, dan karakter yang semakin menjadi serupa seperti Kristus. Ada di kalangan agama Kristen orang-orang seperti itu. Itu penilaian secara objektif. Tapi saya memberi penegasan kepada Ustadz Yahya Waloni yang saya hormati, supaya kita sedikit lebih pintar dan cerdas, memiliki hikmat hati yang arif dan bijaksana. Kita mesti cerdas membedakan antara ajaran agama dengan perilaku orang yang beragama. Jangan sampai karena ada oknum-oknum tertentu yang tidak menjalankan ajaran agamanya, maka hal itu menjadi sebuah konklusi, kesimpulan bagi kita untuk menyatakan bahwa agama si A tidak punya nilai apa-apa. Saya mau kasih tahu kepada Ustadz Yahya Waloni, kesimpulan Bapak begitu ngawur, nyeleneh, begitu menyimpang. Kenapa saya katakan demikian? Karena ajaran kekristenan sangat jelas menunjukkan bahwa hidup dalam kemabukan adalah satu pola cara hidup yang tidak selaras, tidak sesuai dengan Alkitab, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ajarannya tidak pernah mengiyakan, menyetujui orang hidup dalam kemabukan. Kalau ada oknum pendeta di tempat asal dari Bapak Ustadz Yahya Waloni, di mana dia harus minum cap tikus dulu baru berani naik mimbar untuk berkhotbah, berarti oknum pendetanya yang tidak beres. Dia memiliki pola cara hidup yang salah, yang tidak sesuai dengan ajaran agamanya. Itu clear. Saya akan tunjukkan beberapa ayat kepada kita berkaitan dengan hal ini, bahwa kemabukan atau minum-minuman keras bukanlah ajaran yang diperintahkan dalam kitab suci Kristen. Kita lihat buktinya. Saya bacakan untuk kita. Dari Roma 13 ayat 13 dikatakan demikian. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Secara spesifik berkaitan dengan argumentasi yang ngawur dan nyeleneh dari Ustadz Yahya Waloni yang menyimpulkan bahwa Kristen tidak punya nilai apa-apa oleh karena membuat sebuah contoh, pendeta tidak berani naik mimbar kalau tidak minum cap tikus alias mabuk atau minum minuman keras. Alkitab memberi penegasan, jangan dalam kemabukan. Tidak boleh mabuk. Kalaupun ada di dalam kitab Timotius, di mana seorang Rasul Paulus menasihatkan kepada anak rohaninya Timotius supaya minum anggur sedikit berkaitan dengan pencernaannya, karena dalam takaran yang tepat anggur itu bisa menjadi obat, tapi bukan berarti mengiyakan kemabukan. Ini clear dan jelas, terang benderang. Saya baca lagi dari 1 Korintus 5 ayat 11. Dikatakan demikian. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama.
diingatkan kembali di sini secara spesifik, jangan bergaul dengan pemabuk. Jadi Alkitab memberi peringatan yang sangat tegas, tidak boleh mabuk, tidak boleh bergaul dengan orang pemabuk. Saya baca lagi yang lain untuk lebih melengkapi. 1 Korintus 6 ayat 9b sampai 20 dikatakan demikian. Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara dikasihi Tuhan, khususnya kepada Ustadz Yahya Waloni yang saya hormati. Orang yang menjadi pemabuk tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ajarannya jelas, tidak ada samar-samar, tidak ada keraguan sama sekali. Tidak pernah ada diizinkan dalam kekristenan untuk hidup dalam kemabukan. Saya akan tunjukkan beberapa ayat lagi untuk lebih melengkapi ya. Galatia 5 ayat yang ke-19 sampai 21 dikatakan demikian. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kembali kepada jemaat Galatia ditegaskan oleh rasul yang sama, yaitu Paulus, baik kepada Korintus maupun kepada Galatia, bahwa orang yang ada dalam kemabukan tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bahkan dalam konteks Galatia 5 ini dikontraskan antara keinginan daging dan keinginan roh, perbuatan daging dan perbuatan roh. Perbuatan roh ialah kasih, sukacita, dan sejahtera sampai kepada penguasaan diri. Ada 9 rasa buah roh. Tetapi perbuatan daging salah satunya adalah hidup dalam kemabukan. Orang yang hidup dalam kemabukan bisa dipastikan orang itu tidak dikendalikan, dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus. Ini tegas. Saya bacakan satu ayat lagi dari Efesus pasal 5 ayat 18. Demikian bunyinya, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Tidak boleh mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, perbuatan daging. Dari seluruh rangkaian ayat-ayat firman Tuhan yang saya bacakan, begitu sinkron antara ayat yang satu dengan ayat yang lain di kitab yang berbeda, memberi penegasan bahwa orang Kristen yang benar, orang Kristen yang taat, orang Kristen yang baik dan bertanggung jawab adalah orang Kristen yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dipimpin oleh daging, termasuk di dalamnya bukan dipimpin oleh kemabukan. Clear ya? Jadi kepada Ustadz Yahya Waloni yang saya hormati, Bapak mesti berhasil membedakan antara ajaran Kristen dengan perilaku oknum orang Kristen yang tidak menjalankan kehidupannya sesuai dengan ajaran agamanya. Janganlah oleh setitik nila merusak susu sebelanga. Itu tidak arif, tidak bijaksana. Kalau ada oknum atau pribadi tertentu dalam sebuah agama, dia tidak menjalankan ajaran agamanya secara baik, benar, dan bertanggung jawab, maka tidak mungkin, mustahil kita menyimpulkan bahwa agama itu tidak punya nilai apa-apa. Dengan kata lain, apa yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni berkaitan dengan apa yang saya suguhkan pada kesempatan ini sungguh ngawur, nyelene, dan tidak berdasar sama sekali, alias hanya omong kosong yang diumbar ke publik. Kelihatannya begitu percaya diri, begitu gagah bicaranya, seolah-olah begitu intelek. Tapi saya mau kasih tahu, muatan dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni berkaitan dengan pernyataannya bahwa di dalam kekristenan itu tidak punya nilai apa-apa, tidak berdasar sama sekali. Karena apa? Karena harus dibedakan dengan jelas antara ajaran agama dengan perilaku orang yang beragama.
Kiranya ulasan ini menjadi berkat bagi kita. Nantikan bagian-bagian berikutnya. Saya akan secara kontinu berkesinambungan membahas, memberi respon dan tanggapan atas pernyataan dari Ustadz Yahya Waloni yang merasa diri begitu pintar dan cerdas. Tapi menurut saya ketika beliau membahas atau mengulas tentang ajaran kekristenan, maka yang disampaikan adalah hal-hal yang ngawur, salah, menyimpang, menyesatkan. Bahkan kalau kita ikuti nanti semakin menunjukkan bahwa beliau sama sekali tidak mengerti ajaran Kristen yang baik, benar, dan bertanggung jawab. Kiranya ulasan praktis sederhana ini dapat menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.